melakukan perubahan. Di sini kita mulai dari kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Kepercayaan masyarakat Madinah itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Nah, penduduk Yasrib ini terdiri atas etnis Arab, Yahudi, yang baik Arab Selatan maupun Utara, juga berasal dari sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Penduduk Yasrib itu terdiri atas beberapa etnis, di antaranya etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun dari Arab Utara, juga berasal dari Yahudi, etnis Yahudi. Penduduknya itu telah memiliki kepercayaan dan agama yang dianut penduduk Yasrib kala itu, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Masyarakat Yahudi pada masa itu yaitu mereka itu menempati mayoritas penduduk Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu di sana bukan bertempat bukan asli di Madinah, tapi mereka itu asli dari Kekaisaran Romawi yang pindah ke Madinah. Nah, kenapa pindah ke Madinah? Karena orang-orang Yahudi di Kekaisaran Romawi sana diancam dibunuh karena mereka itu melakukan pemberontakan. Kenapa mereka melakukan pemberontakan? Kenapa orang-orang Yahudi melakukan pemberontakan? Karena di sana itu orang-orang Yahudi disepelekan, didiskriminasi lah gitu. Jadi orang Yahudi tidak terima pada Kekaisaran Romawi pada masa itu. Jadi mereka melakukan pemberontakan, mereka kalah, jadi mereka kabur ke Yasrib pada itu. Sekitar abad ke-1 dan ke-2 mereka datang ke Yasrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Nah, mereka mendapat penindasan dari Romawi karena melakukan pemberontakan. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku, yaitu suku Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Rafan, Bani Quraidah. Keempat suku ini tak memeluk agama Yahudi walaupun Islam sudah datang ke Yasrib. Kebanyakan mereka itu bekerja.
misionaris ke wilayah mereka untuk menyebarkan agama Islam. Jadi mereka itu juga pendatang dari bangsa ada yang datang dari kekaisaran Romawi itu mengutus orang untuk ke Yathrib pada masa itu untuk menyebarkan agama Kristen di sana. Nah, sebagian kecil penduduk Yathrib ada yang tidak memeluk agama Yahudi dan agama Nasrani, yaitu mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah, pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda, kekuatan alam serta matahari, bintang, dan lain-lain. Nah, praktik peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu mereka sering terjadi perselisihan. Jadi agama Yahudi dan Nasrani itu tidak sependapat dengan peribadatan karena orang paganisme ini. Jadi sering terjadi perselisihan, sering terjadi ketegangan sosial di antara mereka itu. Nah, kondisi sosial masyarakat Palestina itu sebelum Islam mereka tidak ada negaranya. Mereka yang berkabilah-kabilah, bersuku-suku di sana. Jadi yang suku yang kuat, berarti itulah yang menguasai daerah tersebut. Nah, suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Yathrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda, sekalipun mereka itu terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi, entah itu dari mereka yang memeluk sendiri, memeluk agama Yahudi sendiri, atau mereka melakukan perkawinan. Jadi orang Arab dan orang Yahudi melakukan perkawinan dan menjadilah mereka orang Yahudi. Tapi sikap dan pola hidup mereka itu berbeda. Pada awalnya kedua bangsa tersebut ya akrab aja gitu. Tapi pada awalnya kedua bangsa tersebut berasal dari satu bangsa, yaitu ras Semit yang berasal dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu kan dia dari terakhir itu Ismail, sama Ishak. Nah, Nabi Ismail ini keturunannya mengikuti agama Tauhid. Akhirnya Nabi Ibrahim. Nah, yang ini akan menjadi akan menjadi orang-orang Yahudi. Agama Yahudi. Jadi mereka itu sama bangsa Arab sama bangsa Yahudi itu sebenarnya satu nenek moyang, yaitu Nabi Ibrahim. Tapi dengan dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini nanti keturunannya bangsa Arab, dan ini Nabi Ishak alaihissalam itu keturunannya menurunkan Yahudi. Nah, pada
Adapun kabilah-kabilah yang berada di Madinah, yaitu meliputi kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kabilah Aus dan Khazraj itu berasal dari dua adik kakak. Sebenarnya mereka dua adik kakak yang berasal dari Yaman. Nah, dua adik kakak ini membentuk dua kabilah yang berbeda. Jadi masing-masing lah satu kabilah punya kabilah sendiri, Aus punya kabilah sendiri, Khazraj punya kabilah sendiri. Nah, mereka itu berasal dari mana sebenarnya? Mereka itu berasal dari Yaman. Nah, mereka itu ke situ membentuk ke Yasrib itu membentuk kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Nah, suku Aus dan Khazraj itu berasal dari satu suku di Yaman, yaitu Az. Nah, keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dari tanah. Pengennya dia yang terbaik. Suku Aus pengen kelompoknya yang terbaik, suku Khazraj juga demikian. Nah, kan saudara itu berlangsung 120 tahun. Kelompok kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi yang dimana wilayah tersebut itu subur dan mereka itu bertetangga juga dengan orang-orang Yahudi di sana. Nah, sedangkan suku Khazraj itu di dataran rendah yang dimana wilayah tersebut itu kurang subur. Nah, kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Terus Khazraj itu menempati wilayah dataran rendah di utara Madinah. Kabilah Aus mendiami wilayah pertanian kaya. Kabilah Aus itu mendiami wilayah Madinah pertanian yang kaya di Madinah. Nah, sedangkan kabilah Khazraj mendiami wilayah kurang subur yang bertetangga dengan kabilah Yahudi namanya kabilah Khalid. Pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW terjadi perang saudara di situ. Kabilah Khazraj memperoleh kemenangan karena memiliki persenjataan, dilengkapi persenjataan dari Yahudi pada masa itu. Bani Nadir sama Bani Quraisyah. Di sana itu ada 3 yang besar, kabilah Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Nadir sama Bani Quraisyah. Nah, suku Khazraj itu dilengkapi persenjataan dari 2 bani ini, yaitu Bani Quraisyah sama Bani Nadir. Nah, sedangkan mereka yang suku Aus itu kalah, meskipun mereka disenjatai dengan kabilah Quraisyah itu yang tadi. Nah, kabilah Khazraj memperoleh kemenangan karena memiliki pasukan lebih banyak dari kabilah Aus. Nah, kabilah Aus yang kalah ini meminta mengirim pasukannya mengirim utusannya ke Mekah untuk mencari bantuan di sana, meminta bantuan supaya dan dengan harapan mereka itu orang-orang Quraisy di sana bisa memerangi bangsa Bani Khazraj itu. Nah, ketika mereka sampai di Mekah, keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bercakap-cakap dengan mereka di sana. Salah satunya yang bernama Iyas bin Mu'az itu tertarik kepada ajaran Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad membacakan mereka Al-Quran. Tapi diingatkan lagi
oleh Anas bin Rafi tentang tujuan dan tujuannya atau tujuan mereka datang ke Mekah. Mereka bertemu dengan mereka di situ. Setelah bertemu dengan Muhammad, mereka bertemu dengan pembesar Quraisy untuk meminta bantuan dari suku dari pembesar Quraisy itu untuk membantu memerangi suku Khazraj. Tapi permintaan mereka itu ditolak oleh pembesar Quraisy. Kenapa? Karena Quraisy itu sibuk untuk menyingkirkan sedang sibuk menyingkirkan Nabi Muhammad dari situ. Jadi ditolak. Nah, ketika akhirnya keduanya kembali ke Madinah dengan tangan hampa. Ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara kembali. Kabilah ini kabilah yang menang kali ini yaitu suku Aus. Menurut sejarah, peperangan tersebut merupakan peperangan terakhir antara kedua kabilah karena sudah banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut yang berselisih. Nah, sekarang kita beralih ke kabilah Yahudi. Di Madinah, bangsa Yahudi terdiri dari 3 besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Nah, Bani Quraisyah itu mereka itu sama-sama kuat. Jadi mereka itu sering hubungan ketiga kabilah tersebut tidak harmonis. Nah, terkadang ketiga kabilah tersebut terjadi perang. Nah, Al-Quran menunjukkan bahwa permusuhan antara kaum Yahudi dengan firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 84-85. Ya, dibaca anak. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la takhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil-ithmi wal-'udwan wa ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzabi wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Sadaqallahul 'azim. Terima kasih. Artinya, dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu atau membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu atau saudarimu sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu atau Bani Israel membunuh dirimu atau saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, dan kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlalu mudah. Quran surat Al-Baqarah ayat 84-85. Nah, Bani Nadir menetap di Aliyah di lembah Baton
sejauh 2 sampai 3 mil dari Madinah. Nah, sedangkan Bani Quraiza mendiami wilayah Mazur yang terletak beberapa mil di selatan kota Madinah. Nah, sedangkan Bani Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah. Yang mereka pindah, Bani Qainuqa itu pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraiza. Dari tempat mereka yang berada di luar Madinah, bangsa Yahudi memiliki migras. Migras yaitu tempat mereka mempelajari agama Yahudi dan sejarah-sejarah Rasul mereka. Mereka melahirkan ahli ilmu, agama, dan ahli hukum. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang Yesrib. Nah, bangsa Yahudi datang ke Arab itu karena mereka dijajah oleh bangsa Romawi pada masa itu. Mereka ditindas bangsa Romawi, dan penindasan itu mengakibatkan bangsa Yahudi melakukan pemberontakan kepada kekaisaran Romawi. Dan kekaisaran Romawi tidak tinggal diam dong pada masa itu. Nah, kekaisaran Romawi melanjutkan pemberontakan yang dilakukan oleh Yahudi, dan akhirnya Yahudi kalah dan Yahudi pindah dari kekaisaran Romawi ke Yesrib. Nah, sedangkan bangsa Arab pindah ke Yesrib itu karena mereka diterjang oleh bencana, yaitu bencana robohnya bendungan Ma'rib, hancurnya bendungan Ma'rib yang dibangun pada masa kerajaan Sabah. Mereka datang ke Madinah diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi. Nah, jadi yang lebih dulu baru bangsa Arab. Nah, pada awalnya Yahudi dan bangsa Arab ini pada awalnya mereka berdua itu akur, hidup berdampingan, saling toleransi. Tapi lama kelamaan bangsa Arab yang datang ke Yesrib itu semakin banyak. Jadi bangsa Yahudi itu merasa terancam. Kok tambah banyak ini bangsa Arab ini? Takut kalau misalnya mereka tambah banyak, bangsa Yahudi akan semakin bergeser, semakin tergeser. Tidak di kota jadi akan mengalami diskriminasi lagi. Jadi akibatnya bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu mereka bersekutu, saling curiga satu sama lain, dan terjadi perang pada masa itu. Nah, mulai munculnya ketegangan itu berawal dari sikap Yahudi yang menunjukkan diri pada bangsa Arab, yaitu mereka merasa mereka adalah manusia pilihan Tuhan. Karena kenapa? Karena Yahudi karena kelompok-kelompok Yahudi, karena utusan Nabi itu banyak dari suku-suku banyak dari Yahudi. Jadi ketika mereka